tentunya bersama kami dari tim Rangka Misteri. Insya Allah pada malam hari ini kami akan mencoba mendatangi yang konon berdasarkan cerita warga sekitar rumah beliau ada salah satu petilasan, dan kami akan ditemani oleh Mas Agung. Mari kami. Kita akan masuk di perumahan padat ini ya, saya. Baik, sahabat, tentunya sudah semakin dekat dengan rumahnya Pak Abidin. Coba nanti kita akan mencoba bertamu ya. Semoga beliau berkenan dengan kehadiran kami dari tim Rangka Misteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahabat Rangka Misteri, kami sudah tiba di kediaman Bapak Abidin. Beliaunya alhamdulillah sehat lah ya kabarnya ya. Tentunya kami tidak hanya berdua, kami ada teman satu lagi. Kami mah. Waalaikumsalam. Dan sahabat, sebetulnya kita masih ada Kak Mels ya, karena beliau itu lagi ada halangan, jadi pada malam hari ini tidak bisa untuk menemani kita ya, maksudnya ya, Kak Mimah ya. Iya. Baik, Bapak Abidin, apakah di sini itu hanya petilasannya Mbah Duh saja, atau mungkin ada yang lain seperti sahabat atau ada rekan, kerabat? sahabatnya ada. Ada sahabatnya. Sahabatnya. Boleh disebutkan siapa Bisa, saja? ya. Silakan. Yang pertama itu kan Mbak Duhur, Mbak Duhur, terus Mbah Budiman, Mbah Budiman, baik. terus Mbah Ngencring, Mbah Kencring, iya, terus Mbah Dago. Suruh Mbak Dago ya. Baik. Berarti ada berapa itu? 5 ya Pak ya? Iya. 5 ya. Lima. Sama Mbah Dago itu ya. Cuman yang dituakan ini Mbah Duhur. Mbah Duhur ya. Paling tua Jadi, Mbah Duhur. Yang Kalau saya ngelihat ini, kalau kayak di Jawa itu ada yang namanya 5 Pandawa. Nah, Lima Pandawa ini ya. 5 Pandawanya daratan Baik. Sunda. Sunda. baik. Iya, Itu, betul. itu merupakan sesepuh di daerah Bogor ya. Daerah Bogor. Benar. Iya, betul. Ya, jadi ya itu dia yang dituakannya ini beliau Beliau ya. atas nama Mbah Mbah Duhur. Duhur. Baju Iya. itu yang Mungkin kalau ini entah benar atau salahnya Allah alam ya. Iya. Mungkin kalau di belakang kita ini tepatnya petilasan. Petilasan. Tapi kalau jarak dari petilasan ini nggak jauh, itu sepertinya seperti ada makam Iya. dari sahabat beliau salah satunya. Apakah betul? Ya, Pak memang Budi. kalau makam sih ada, kayak Mbak Budiman ada Ada makamnya. makamnya ada di belakang sana. Terus untuk petilasannya itu berwujud seperti apa ya? Atau mungkin
seperti makam atau pesarean atau mungkin seperti Ya, benda yang lain? seperti kayak cadas lah. Cadas. Oh, jadi seperti batu ya. Batu, Batu cadas, ya. iya. Situs lah Nah, bahasanya. situsnya seperti itulah. Baik, baik. Jadi ada juga dari warga sekitar atau warga daerah lain yang berziarah ke sini untuk mendoakan, ada ya? Banyak. Dari Tanjung Priuk ada Tanjung Priok. berjarak banyak. Sampai Tanjung Priok juga Tanjung ya? Priuk, Banten banyak. Oh, dari Bandung juga ya? Kak Rina gimana, sudah merasakan? Ya dari tadi sih semenjak pas kita kesini udah agak beda juga gitu auranya. Udah merasakan ya? Udah merasakan beda lah seperti itu ya? Beda yang seperti biasanya gitu. Baik, baik. Boleh tahu nggak Pak, ini kira-kira itu petilasan ini sejak tahun berapa mulai ada? Dari kita belum ada. Oh, dari kita belum ada ya? Tapi sangat Udah ratusan tahun lah. Ratusan tahun ya, betul. Mungkin untuk rumah-rumah, kalau sekarang kan tadi waktu perjalanan saya dari depan menuju Iya. ke kediaman Bapak kan Iya. termasuk sudah padat Pak ya rumahnya kan, Pak. Dempet-dempet seperti itu ya. Mungkin zaman Bapak juga pada waktu mulai awal merawat petilasan ini juga dulunya nggak seperti ini ya? Enggak ya? Rumah Jarang ya? Orang rumah padat itu semua. Padat itu. Apa dulu mungkin seperti rawa atau Enggak, kayak kebun ini gunung. Ini dasarnya gunung nih yang di atas ini. gunung di situ? Ya, Gunung apa ya Pak? Ya batu-batu lah. Batu-batu. Waktu zamannya Bukit ya? jalan Pebas itu jalan Jakarta. Jalan Dulu, Jakarta. Waktu dibangun, ambilnya dari sini kebanyakan. Oh, seperti itu. Oh Digali. jadi sedikit besarnya ngambil dari sini Ya, juga. ngambil dari sini sedikit besarnya. Gitu. Buat materialnya. Iya, buat materialnya. Kira-kira tahun berapa itu Pak? Itu sebelum tahun 65 lah. Sebelum 65. Udah digali. Baik. Bolehkah ceritakan untuk petilasan tersebut Pak? Bisa. Bisa ya. Saya waktu tahun 85 datangnya kemari ya. Tahun 85. Jadi diutus oleh Bapak Ujang tinggal di sini. Emang ini tempat saya kan. Betul. Jadi saya di sini tugasnya untuk menyapu-nyapu bersih ya kan. Untuk merawat lah. Merawat. Nah, di situ kita jangan sembarangan buang air panas. Berarti mitosnya tidak boleh buang buang air air panas. panas. Nah, ini menarik ini Pak. Iya. Ini kalau kita bahas Pak ya. Itu buang air panasnya itu di bagian-bagian tertentu atau di sebelah mana? Ya pokoknya sekitaran lokasi sini aja. Oh, sekitar lokasi. Lokasi sini, Sini, ya. Baik. Jangan buang air panas lokasi sini. Betul. Gitu. Oke. Dan gini Pak, katanya juga kata warga sekitar Iya. dulu pernah ada benda seperti gong gitu ya. memang Betul Pak? ada, betul. Betul. Heeh. Boleh diceritakan Bapak? Jadi umpama ini kalau ada goong di sini itu untuk orang yang butuh hajat, kalau hajat. butuh hajat itu Baik. pinjam. Oh, pinjam. Pinjam sama orang tersebut yang tadinya nunggu di sini. Iya, sebelum Bapak berarti ya. Iya, sebelum saya, sebelum Pak Ujang lah. Oh, gitu. sebelum Bapak, Iya. sebelum Pak Ujang. Zaman berapa tahun yang lalu lah, puluhan tahun. Oh, baik, baik. Gitu. Tapi kalau habis pinjam, barang tersebut dikembalikan dengan rapi. Harus dikembalikan di tempat semula. Ya, dengan rapi. rapi gitu. Jadi begitu mereka pinjam barang tersebut 1 kali, 2 kali, 4, 5, 6 puluhan Terus kali. apakah masih ada gongnya itu? Sekarang udah nggak ada lagi. Oh, sampai sekarang sudah tidak ada. Tidak adanya itu hilang secara misterius atau diambil atau dipinjam sama seseorang dan Ya. tidak dikembalikan atau bagaimana Pak? Hilangnya seperti misterius saja, nggak ada lah. Begitu ya. Berarti tidak Tidak ada orang yang Tidak tahu ada Pak ya. yang tahu, ya. Untuk Hilang aja. hilangnya Hilang. Barang gong itu ya. tersebut hilang. Baik, baik, baik. Gitu. Bapak, karena ini waktu sudah larut malam, Iya. silakan kami coba untuk dipandu ke lokasi. Kami ingin mendoakan beliau Iya. dan kami ingin mengungkap sejarah yang ada di petilasan. Diizinkan ya Bapak ya. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Sahabat kerangka misteri, kami akan mencoba memasuki lokasi, yaitu petilasan salah satu sepuh yang ada di daerah Bogor, yaitu sepuh
petilasan Mbah Duhur. Anda penasaran? Kita menelusuri. Sudah, orangnya sudah mulai ya. Udah mulai dari tadi pas kita di sini saya duduk udah Udah mulai ini ya, menyambut. Mendekat. Sahabat kerangka, ini petilasannya. Ya. Coba disorot. Ini petilasannya. Sahabat, ini petilasannya ya. Bapak, ini seperti batu apa ini Pak ya? Cadas. Cadas ya, cadas ya. Ini ukurannya? Iya, Ukurannya termasuk lumayan besar Pak ya? lumayan. Seperti membentuk Ya, segitiga ya? seperti kita menaruh pasir 1 kubik lah kurang lebih. Iya, seperti pasir 1 kubik ya. Ya, seperti itu. Mungkin dulunya pasir itu apa, nggak tahu ya. Jadi kalau antara batu ini dengan sumpama kita bawa adukan semen pasir, dia tidak akan nempel. Contohnya inilah. Baik. Ini kan adukan. Ini adukan. Dia tidak melekat. Tidak melekat ya? Tidak melekat. Iya. Tapi kalau ini melekat ya Pak ya? Nah itu aslinya melekat. Iya melekat ya. Betul. Kalau kita taruh adukan 1-2 ember dia akan misah. Akan bisa ya pasti. Beberapa bulan kena air. Ya misah. kena air hujan Kak, Ya, kena ini juga luntur ya, enggak, tekanan apa gitu ya. enggak, tapi terlepas dari ini, Baik. dari yang aslinya gitu. Berarti ini intinya bukan buatan ya Pak ya? Berarti alami ya Pak? alami, masih alami juga. Dan kita datangnya batu ini juga semua nggak ada yang tahu. Oh, tidak ada yang tahu. Wah, sebelum zaman Belanda memang udah ada. Oh sebelum zaman Belanda Pak ya? Udah ada. Baik. Terus apakah Bapak selama Bapak merawat petilasan ini, Ya, apakah pernah merasakan hal-hal atau yang janggal, yang aneh, atau mungkin bahkan pernah melihat sesuatu seperti itu? yang setahu saya sih udah ya.
dulu pada tahun berapa, nah, istri saya masih ada. Baik. Itu merupakan satu ekor ayam, Satu ekor ayam. entah betina, entah jago, saya juga kurang paham. Di mana itu, Pak? Kayak Dani kan belum ada dalam rumah ini. Oh, di dalam rumah ini. Iya. Dan yang baru ada kakaknya aja Dani. Dani belum lahir. Dan itu anak Oh Bapak ya? iya, udah lahir tapi Oh, masih betul. kecil. Masih Iya. kecil. Waktu itu. Baik, baik. Dia ada di dalam, ya kan. Saya tidur di bawah kan. Baik. Saya mendusin, saya bangun. Ayam Ada ayam, tiba-tiba ada ayam. berbulu emas. Ini bukan mengadang-adang ya, kita Berbulu cerita emas. kenyataan berbulu emas. Silakan, Bapak. Nah, begitu datang ayam, saya kaget. Saya marahin kan anak-anak. Kasarnya nih kita bahasa Betawi lah ya. Iya. Sembarangan aja lo ya naruh ayam. Jangan pelihara ayam dalam rumah, itu nanti dia berak. Betul. Gitu. Kan berak kan kotor gitu kan. Ayam mondar-mandir aja di dalam itu. Di dalam itu ya, Nah, mondar-mandir. mondar-mandir kan ceritanya saya mau tangkap nih, Betul. ambil kain. Oh, Bapak sempat mau tangkap itu ayam itu? Kurang lebih itu jam 11 lebih. Jam 11 malam atau Iya, siang? jam 11 malam. Jam Iya. Saya mau tangkap tuh ayam. Huruf, keluar ke pintu. Pintu kan dikunci. Nabrak Pintu belakang. depan. Oh, pintu depan. Nah, dia nabrak, hilang. Tiba-tiba hilang. Hilang. Terus Begitu. Bapak sempat mencari keluar? Enggak, saya diam dulu. Besok paginya ada orang pasar, itu orang yang Baik. ngerti lah. Kalau katakan spiritual ya. Betul. Nah, dia datang, dia tahu datang kemari. Dipanggil istri saya kan namanya Budae. Iya. Budae, Udah. kata Sundanya nih. Nempo ayam urang teh. Apa itu artinya? Jadi Iya, lihat ayam itu enggak. Iya, Oh, gitu. lihat ayam ini enggak. Nah, saya bilang, oh ayam bapak. Saya Sunda juga sepotong-potong. Baik. Nah, Nggak apa-apa. ayam itu, ya saya bilang seperti berbulu emas gitu. Ayam urang ya tak. Oh itu ayam Kemana saya. teh? Tadi itu dia langsung aja pulang. Beliaunya itu. Beliaunya pulang. Ya saya diam aja. Nah, baik. Tapi setelah itu apakah sempat terjadi lagi hal seperti itu? Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Nggak ada. Terus seperti muncul sosok seperti apa gitu? Kalau sosok-sosoknya bayangan banyak. Kita Banyak. nggak bisa hitung lah. Sama saya udah puluhan tahun merasa pahit getirnya, asam garamnya udah. Sudah memahami atau Iya. menjiwai ini, Cuman Pak, ya? saya nggak mau bilang apa-apa, diam aja. Walaupun saya sendiri tidur udah pernah seperti orang jalan, ya diam aja saya. Biar dia dengerin lo nggak apa-apa, memang kenyataannya begitu. Betul, betul. Ya kita katakan seperti kooperatif lah gitu kan. Kooperatif, Nah, ya. apa adanya. Nah, Gitu. ini kira-kira lokasinya apa tempatnya ini? Ini mohon maaf saya bisa ke sana Pak ya? Bisa silakan. Lihat pinggirnya. Maaf. Ini juga aliran air Pak. Iya, aliran air. Ya. Kalau itu memang sengaja dibikin Iya, biar kan kita air nggak izin tergenang. dulu, ya Betul. izin dulu. Habis kita mau buang kemana memang ke sana. Tapi memang bagus sih Pak. Iya. Hmm. Cuman jangan buang kotoran gitu. Iya. Jadi Yang ini sama ini. ukurannya itu seperti pasir ditumbuk satu kubik Ya, Pak, seperti pasir Satu ditumbuk kubik satu. pasir ya. Betul. Lebih lah 1 kubik itu. Satu kubik lebih ya. Ini juga yang saya lihat seperti bentuk segitiga Pak ya. Iya. Segitiga namun atasnya agak apa namanya ini? Ya lonjong. Iya, agak lebih ke atas ya. Iya. Baik. Mas Ageng bagaimana? Apakah sudah merasakan energi yang kuat di lokasi ini? Ya kalau untuk merasakan pada saat kita datang pun kita pastinya udah merasakan. Tapi untungnya alhamdulillah energi yang di sini ini benar-benar positif. Positif ya. Nah, ya yang tadi seperti saya bahas di dalam bahwa beliau ini bisa dikatakan Pandawa limanya Pajajaran, yaitu daratan Sunda. Iya. Nah, Pandawa 5. Iya, Pandawa limanya. Pajajaran. Iya, Pandawa limanya daerah Sunda lah, Jawa Barat ya, Jawa Pak. Barat, ya. Iya, karena kan dan yang dituakan pun yang bernama apa namanya Mbah Buyut Duhur. Mbak Duhur. Mbah Duhur ya. Ya mungkin dulu-dulunya entah benar atau salahnya wallahu alam ya Pak. Mungkin dia sering siarnya itu melalui musik. Iya, jadi Sempat dibahas di kalau awal ya. benar, jadi kalau orang dulu itu siar itu kan banyak. Ada yang melalui dakwah, ada yang melalui pengajian. Nah, beliau ini beserta teman-temannya ini siarnya melalui musik Ya. gitu. Makanya tadi seperti yang disampaikan sama Bapak Abidin,
sempat ada gong Iya, ya. dong. Ya. Gong itu banyak ukurannya juga Pak ya. Ada Iya, yang besar, kecil besarnya. ada yang kecil juga. Nah, boleh dikatakan seperti sekarang dia bilang satu set. Oh, satu set. Ya, jadi yang kecil yang nggak ada. yang kecil yang tidak ada. Ya, satu. Dan sampai sekarang pun sudah tidak ada semua Pak ya. Itu hanya ceritanya aja. Iya. Ceritanya. Jadi Oh, tidak jadi ada cuma barangnya. Tapi ceritanya aja ya kali ya. mungkin saya agak sedikit merinding. Iya. Mungkin yang dikatakan Pak Abidin ada benarnya, hilang dengan secara misterius atau Iya. bisa dikatakan. Cuman di waktu-waktu tertentu itu sering terdengar suara. Iya, iya. Betul seperti itu ya Pak ya. Ya, begitu. Itu seperti terdengar suara ada bunyinya gong itu. Entah di mana Benar. nggak tahu. Tapi itu nggak apa namanya, nggak tahu di mana nabunya, intinya Ada suara. ada suara benar gitu loh. Dan kalau saya rasakan lagi sepertinya salah satu sahabat dari beliau ini ada yang dimakamkan gak jauh dari petilasan sini. Iya. Tidak ya. Berarti ada Ya makam mungkin lain beliau ya. itu sambil memantau atau menjaga kita, Allahu alam ya Pak. Alam. Tapi ya pokoknya kita selalu berniat baik Iya, dan benar. Pak Abidin Ya, juga benar. alhamdulillah mengizinkan. Berarti Ya, sampai sekarang Bapak Abidin juga masih dirawat nih ya. Dirawat. Masih dirawat. Ini saya belum sempat aja bersih-bersih nih lagi, sedikit lagi. Kena hujan terus kan? Iya karena ini masih musim hujan Pak. Iya, ya. musim Sampai ini hujan. kan berlumut. Jadi Iya, berlumut. ini menandakan bahwa memang petilasan ini usianya itu sudah sangat tua sekali. Tua. dan kalau saya tadi sempat sedikit ibaratnya kayak minta izin gitu Iya. Pak. Jadi banyak dulu orang itu pada berdatangan kemari Iya. Mas. Cuman lagi-lagi apa? Kebanyakan disalahgunakan. Iya. Berdatangan kemari meminta yang bukan haknya. Nah, betul betul. Oh seperti itu ya. Setelah meminta yang bukan haknya, makanya hampir sampai tahun sekarang orang yang berdatangan berniat kemari itu nggak bakalan ketemu Iya. lokasi ini. Ketemu. Kalau punya Walaupun- niat dan tujuan itu Iya. udah jelek. Ya, Walaupun awalnya sudah ada bagus lah. titik atau mungkin alamat sudah udah Iya, tahu lah Benar. ya. Ini misalkan kita udah kesini, Betul betul. terus besoknya lagi kita kesini tapi punya niat dan tujuan tidak jelek. baik. Nah. Iya, itu udah pasti nggak Tidak akan bakalan ketemu. Iya. Tidak ketemu ya. Benar. Wow sangat misteri ya. Makanya ini saya ngomong begini sampai Benar-benar. merinding, Pak. Benar. Baik, baik. Ya. Ya intinya ya Tapi alhamdulillah ya karena Alhamdulillah. niat kami. Tujuannya dari- kita niat baik. benar. Alhamdulillah. niat satu ingin silaturahim, kedua kita ingin mendoakan ya. Kita bukan secara ngomong benar ya, bukan soal ngomong benar. Kita yang penting datang ke sini niatnya jujur. Niatnya jujur. Silaturahmi. Silaturahmi, jujur. Betul. Nah, itu aja. Insya Allah. Insya Allah. ya, Pak. Mungkin kamera bisa keliling sambil kita shoot. Ya. Ini biar tahu persis penjelasannya itu seperti apa. Ini sudah banyak lumut ya. Ini menandakan bahwa memang petilasan ini sudah sangat sepuh sekali. Dan kata beliau, kata Bapak Abidin yang merawat petilasan ini sudah ratusan tahun, mungkin bahkan lebih. Sejak zaman Belanda ya Pak ya. Sebelum Sebelum zaman Belanda. Ada. Baik. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Mbah Duhur itu adalah merupakan salah satu sesepuh di daerah Bogor. Baik, karena saya mau lewat ke sana susah, saya kembali lagi ke sana. Pak Abidin, mohon maaf, saya ingin menanyakan sesuatu hal. Mungkin agak sensitif. Apakah Bapak kan yang merawat petilasan ini? Apakah pada waktu hari-hari tertentu Bapak menyediakan sesajen atau apa? Kalau saya untuk menyediakan enggak. Untuk menyediakan enggak? Mungkin kalau untuk mendoakan iya tuh Mendoakan, bersih-bersih ya. Bersih-bersih itu aja. Bersih-bersih Bersih-bersih. aja. Satu, bersih-bersih, tidak membuang kotoran dan air panas. Itu. Oh, Itu aja, cuman itu aja deh. jadi mitosnya tidak boleh membuang air panas. Ya, air panas. Mohon maaf Bapak, seandainya ada salah satu orang yang membuang air panas di lokasi sekitar, misalnya lokasi petilasan ini, itu efeknya itu atau dampaknya itu bagaimana?
Kalau dia nggak tahu itu Allah alam dan seperti apa itu. Kalau beliaunya memang tidak tahu, Nah, Allah alam ya. Allah alam. Tapi seandainya mereka itu tahu tapi disengaja membuang air panas tersebut, itu kira-kira bagaimana? Itu saya kurang paham. Apakah kalau efeknya bisa seperti fatal ya? apa. Mungkin bisa Nah, fatal Pak ya. Emang perjanjian saya nungguin di sini satu ya begitu. Kalau saya tahu mau tamu mau siapa jangan buang air panas itu aja. Oh, pesannya dari Pesannya. yang rawat sebelum Bapak. Ah, gitu. Pesannya seperti itu. Iya. Ada lagi Bapak? Kalau kita cerita yang dulu sih banyak. Banyak ya. Contohnya dulu pernah dikontrakin Betul. orang Jakarta. Oh, rumah ini pernah dikontrak Iya ya? dulu sama mertua saya. Nah, dikontrakin dulu katanya sih itu, nah, ceritanya benar tahu bohong ya. Baik. Orang itu pelarian, mungkin punya kasus entah bagaimana kita nggak tahu, di Jakarta dia lari. Jadi si anak ini anak satu sih mungkin kayak begini kecilan sedikit, dia main-main kemari, dulu ini belum dipagar belum, Belum. main-main dia kencing Oh, kencing di lokasi ini? di sini di bawahnya, Iya. kencing dapat 3 hari sakit panas meninggal, Meninggal. dibawa ke Jakarta lagi. Itu Berarti- kata yang punya rumah yang nungguin ini namanya waktu dia masih hidup Pak Dulo. Pak dulu. Nah, itu ceritanya begitu. Ceritanya seperti itu ya. Jadi memang ada salah satu sejarah atau mitos yang dilanggar. ya. Nah, jadi kan saya bilang tidak boleh buang kotoran. Tapi tidak boleh buang air panas sembarangan Nah. atau di lokasi petunasan ini satu. Yang kedua tidak boleh membuang Kotoran. kotoran. Nanti dampaknya bisa Ya, mungkin fatal lah. kencingnya bukan sekali 2 kali dia kali namanya anak-anak kalau betul, main betul. gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin setiap malam ada suara bunyi-bunyi gitu Pak? Kalau saya sih di sini nggak ada. Ya ada. Bapak jadi merawat petilasan ini nyaman-nyaman saja Pak ya? Ya nyaman nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Kalau namanya bayangan itu wajar lah. Wajar gitu. Wajar. Kalau saya ngeliatnya gini mas, kalau Pak Abidin ini dia ngurusin ini benar-benar ikhlas, Ikhlas. tanpa embel-embel apa pamrih lah ibaratnya. Nggak ada. Makanya ibaratnya dia ini penghuni sini bisa dibilang benar-benar nggak mau mengganggu. Iya. Paling kalau cerita suara-suara itu beliau itu menunjukkan ini lo adanya gua. Iya. Makanya yang tadi dikatakan jangan membuang air panas. Iya. Gitu loh. Karena Sembarangan ya. ya kalau memang secara nggak langsung beliau membuang itu berarti menantang gitu loh. Karena Jadi itu memang sudah mitos atau sudah disampaikan ya. benar. Jadi sebelumnya ini gue sampaikan lo ke apa kakek lo, bapak lo, anak lo itu gue sampaikan jangan pernah ngebuang air panas. Kalau secara mungkin yang tadi Pak Abidin katakan benar kalau kita nggak tahu ya Pak, Iya. Allah walam. Tapi kalau memang sengaja gue nggak percaya ini disiram, mungkin bisa ada kejadian luka bakar sama yang si penyiram tersebut kita kan nggak tahu Allah walam. Iya itulah. Ini dipakai seperti ini sudah lama Pak? Lama. Karena saya kasih jalan itu kan jalan saya itu. Oh ini Sampai tembok itu rapat itu. Kemarin saya punya itu. punya Bapak ya. Iya, saya kasih jalan supaya ada jalan lah. Oh, Dia tidak mundar mandir nginjek-injek ini. Nah, gitu. Berarti memang betul-betul Bapak itu merawat lah ya. Iya, merawat gitu. Contohnya di depan juga sama, saya kasih jalan. Oh, di depan juga. Iya. Sangat luar biasa Bapak ya. Iya. Padahal bisa dibilang bapak bukan asli Bukan. Warga iya, sini, Pak, ya? bukan cuman istri aja. Kita ikut istri gitu. Seperti itu. Ya, sahabat, ini tempatnya lumayan licin ya. Bapak ini Sama, ya. saya minta maaf sebelumnya kalau di daerah sini nih kayaknya ada apa ya Pak? Saya ada ibaratnya kayak pengen narik hawa ke sini aja gitu loh. Oh iya. Gimana nih Mas Agam? Iya, saya berasanya di sini nih Mas. Ya, mungkin Mas Yogi bisa berdiri di pas Coba. pinggiran saya mungkin hawanya ini bisa energinya itu padahal jarak nggak jauh sama di situ kan. Tapi entah kenapa beda banget hawanya. Ya mungkin bisa dijelaskan Pak Abidin. Kalau ini sih nggak ada makam, nggak ada apa. Iya. Nggak ada apa-apa kalau ini. Nggak ada apa-apa. Cuman kalau ya ini kalau menurut saya mungkin ya Mas, mungkin yang tadi Mas katakan ke Pak Abidin yang sering menampak-nampakkan ini mungkin dari segi negatif yang di sini Mas. Iya. Jadi kalau yang positifnya ini beliau malah nggak pernah mau menampakkan, Iya. pernah menampakkan kepada orang-orang tertentu saja gitu. Orang yang untuk berniat jahat mungkin. Iya. Untuk Nah, berniat ya. tidak baik lah. Iya, sedang. Kalau yang negatifnya ini memang benar-benar
sering menampakkan. kasarnya. Iya. Kalau ada orang niat jahat atau mau mencuri apa, dia bingung untuk keluar. Iya, benar. Jadi kalau ada orang yang masuk berniat jahat misalnya Niat tapi ingin dia mengambil jahat, sesuatu lah ya, nggak bisa. yang bukan haknya, Nggak tidak bisa keluar Pak ya. Dia Dibikin muter, kader paling seperti itu. muter aja. Muter-muter ya. Iya. Baik. Seperti itulah. Sahabat Kerangka Misteri, kami sudah jalan-jalan di lokasi petilasan. Dan sahabat juga sudah melihat sendiri petilasannya seperti apa. Dan banyak cerita yang sudah disampaikan oleh yang merawat petilasan, Mbah Duhur. Sahabat Kerangka Misteri, kami dari tim Kerangka Misteri akan mencoba mengungkap secara misteri dan mistis. Kami akan panggil sahabat saya untuk membuktikan secara mistis. Ya, Mas Gondrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik. Ya, silakan duduk boleh. Gimana Mas Gondrong, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mas Gondrong, apakah siap untuk Insya Allah. sebagai mediumisasi atau pembuktian secara mistis? Insya Allah ya. Bapak diizinkan ya Bapak ya? Insya Allah. Kami akan coba pembuktian secara misteri dan mistis melalui raga dari Mas Gondrong. Nanti atas izin Allah, Mas Ageng akan mencoba untuk membantu ya Mas Ageng ya. Insya Allah. Silakan. Mohon dibantu doa juga Pak. Masalah dilawan ya Mas Kontrol. Selamat siang. Assalamualaikum. Maaf, bukannya saya mengganggu, bukannya saya musik. Kedatangan kami dari tim Kerangka Misteri. Satu ingin silaturahim, yang kedua kami ingin mengungkap suatu sejarah yang tersimpan di petilasan Mbah Duhur. Apakah diizinkan? Silakan. Silakan. Dengan siapa saya berbicara? Mbah Lukman. Saya manggilnya Mbah atau siapa? Ya, Mbah Lukman. Mbah Lukman. Oh berarti Mbak Lukman itu Mbah Lukman panggilannya tinggalnya di mana? Mbak Lukman. Saya yang merawat dan menjaga di wilayah sini. Yang merawat dan yang menjaga di wilayah ini. Mbah Lukman sejak kapan merawat petilasan ini? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Apakah banyak juga warga sekitar atau mungkin dari luar daerah yang berziarah ke sini? Banyak sekali dari wilayah-wilayah dari daerah Banten, dari Jakarta, dari Jakarta, Tangerang, Tangerang, banyak yang berziarah di sini. banyak yang berziarah ke sini. Banyak sekali. Berarti diizinkan ya, boleh ya? Siapapun orangnya, siapapun dia, silahkan yang mau berziarah ke sini dan punya niat dan tujuan yang baik, boleh-boleh saja. Diizinkan. Diizinkan. Insya Tapi Allah. satu, Satu, jangan punya niat yang buruk dan niat yang tidak baik. yang punya niat buruk, yang punya niat tidak baik berziarah di sini atau mendatangi petilasan ini, Semua nanti akan mendapatkan balasannya. semua akan mendapatkan balasannya. Dan jika yang berziarah di sini dengan hati tulus ikhlas, niat baik, apakah ada? Insya Allah semua keinginan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Kami mohon kepada Mbah Lukman, tolong doakan kami ya.
agar kami selalu sehat. Semoga juga channel kami, tim dari channel Kerangka Misteri bisa berkembang Amin. Dan bermanfaat. dan bermanfaat untuk kami dan khususnya untuk para penonton, masyarakat seluruh Indonesia, bahkan dunia, insya Allah. Jika diizinkan, mohon doanya. Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pesan dari Mbah Lukman satu untuk kalian semua, baik, yang datang di sini, baik, semoga kalian semua dalam hati yang tulus, ikhlas, Insya Allah. Insya Allah. dan kalian selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. Insya Allah. Insya Allah. dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan solidaritas yang tinggi untuk sesama. Amin. Amin. Mbak Lukman boleh nanya, di sini kan mitosnya tidak boleh membuang air panas dan kotoran. Betul. Itu kenapa? Karena kalau di sini dibuang air panas, semua warga di sini pun akan merasakan akibatnya, dampaknya. Untuk baik. warga wilayah sini Untuk khususnya, warga wilayah sini khususnya. betul akan merasakan suatu seperti ya wabah atau penyakit. Baik, baik, baik. Terus dulu katanya ada gong satu set di sini, betul? Betul. Yang selalu dipinjam oleh warga sekitar. Dan sekarang kan sudah tidak ada. Boleh tahu nggak? Itu sekarang itu posisinya di mana? Gong itu sudah menjadi suatu hal yang mistis. Sudah menjadi hal yang mistis. Wallahu a'lam. Misteri. Ya. Bilang secara misteri, tidak tahu di mana. Baik, karena ada seseorang yang punya niat buruk, punya niat jahat untuk memiliki benda tersebut. Iya, benar. Makanya saya menutupi benda tersebut. Baik, baik. Jadi tidak bisa dilihat oleh manusia seperti itu. Baik. Kiranya cukup ya. Masih ada yang mau ditanyakan, Mas? Ya cukup, menurut saya cukup. Cukup Karena ya. kan kita sudah menanyakan dan terjawab sudah semua ya. Insya Allah. Insya Allah tujuan kami ke sini baik dan kami mohon doanya untuk ya semoga atas izin Allah ya Mas Ageng ya, kami ya lebih baik lagi dalam keimanan, dalam segala hal. Jadi, Abah ada yang mau ditanyakan? Enggak. Cukup. Ya, cukup. Terima kasih Eyang Lukman. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa keluar sendiri, kami bantu. Air. Aku dong. Yang masih bagus. Ya. Ya, mungkin kita kembali lagi ke Pak Abidin ya. Baik. Ternyata Ya. jadi gini loh, saya baru tahu nama beliau itu Abah Lukman ya panggilannya. Muntangkara. Oh, Kan di situ ada kan? oh. Iya, Lukman Muntangkara. Abah Lukmanmu. Muntangkara. Cuman lebih dikenal Mbah Duhur. Ya. Iya, Mbak Duhur. Berarti tadi yang masuk ke dalam raga sahabat saya itu Iya. yang disebut Mbah Duhur. Cuma nama aslinya itu Lukman Muntangkara. Lukman Muntangkara. Baik. Jadi kan ada Mbak Ngancring, Lukman Muntangkara, ada Mbak Duhur. Ya. Oh, berarti Ada itu Mbak mungkin, Dago. tapi namanya satu orang tapi banyak. Iya, sebetulnya. Mbak Dago. Iya, Mbak Dago tuh yang nungguin. Yang nungguin. Nah, enggak, jadi itu nama-nama samaran. Mas. sama-sama mungkin ya orangnya Nama-nama itu juga. panggilan lah Ya, gitu. namanya orangnya itu juga lah Istilahnya- katakan itu. Istilah gini, satu ini tapi bajunya beda-beda. Nah, seperti itu ya, Nah. seperti itulah. Mas Gondrong, Ya. tolong gimana rasanya Mas Gondrong? Sekarang udah enakan ya? Alhamdulillah Sudah enakan ya. Terima kasih ya Mas Gondrong ya. Dan tadi apa yang dirasakan Mas Gondrong atau
Ini tadi tidak ada efeknya itu bagaimana? Saya cuma merasakan sedikit mual, Sedikit mual. sedikit mual ya, sama ya biasa Agak ada berat. di leher aja. Oh, seperti itu. Kalau untuk rasa panas atau hawa yang lain nggak, hanya Enggak, ya? sedikit mual saja, mual lah, pokoknya sedikit mual, sama di leher Di aja. leher Udah. seperti berat Berat seperti aja ya. itu aja. Baik, baik. Terima kasih ya Mas Sama-sama. Gugum ya. Banyak Semoga ya. Mas Gugum juga sehat selalu. Ya, Saya juga terima kasih ya Abah ya sudah banyak ya. dipersilakan Ya, untuk jadi bisa datang kemari, alhamdulillah. Iya, penjelasan dari ini sudah disambut dengan baik dari Kementerian Kampus ini. Saya ucapkan terima kasih. Kami juga mohon doa semoga kami nanti bisa kembali ke rumah dengan selamat ya. Mas Eka. Amin, amin. Amin, amin. Semoga juga insya Allah pasti Allah kami minta doanya semoga biar kami lebih sukses lagi. Lebih solid. Jadi sebelum ini pulang kita minum air ini dulu lah. Iya, insya Allah, Abah. Sahabat Kerangka Misteri, sahabat sudah melihat dan mendengar dari sahabat saya tadi yang sempat dimasuki oleh salah satu sosok ya, atau Baduhur ya. Iya. Ternyata beliau ngasih, alhamdulillah ngasih wejangan-wejangan ke kita ini hal-hal yang positif. Positif, sangat positif sekali Mas Agil menurut kita ya. Insya Saya Allah, masih merinding saya iya, Mas. sama. Insya Allah sahabat, bahwa apa yang sahabat Ya, lihat dan dengar semua adalah real, nyata, tanpa rekayasa. Karena kami hanya mencari bukti dan fakta tanpa adanya rekayasa. Kami sebagai umat manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kerangka Misteri atau yang menonton video ini, jika ada lokasi yang bersejarah, boleh sahabat komen di kolom komentar. Insya Allah tim sahabat Kerangka Misteri akan hadir di lokasi Anda. Dan sahabat, jika memang dalam penelusuran ini tidak perlu kami kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan ya Mas Edwin ya. Terutama kepada Iya. yang baik Abah Abidin. Dan jangan lupa sahabat Kerangka Misteri tetap dukung channel kami Kerangka Misteri dengan like, subscribe, dan komen. Karena komentar adalah inspirasi buat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.